Ji, Ro, Lu. English with Mrs. Lida. Hi there everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a while. So, how are you all doing, guys? I hope everything is okay for you all. Now, we are back to English with Mrs. Lida. Our today's topic is narrative text. Check it out. Teman-teman, pernah nggak sih waktu kecil dulu kalian didongengi tentang Malin Kundang? Atau mungkin kalian juga pernah membaca kisah tentang Cinderella ataupun legenda tentang Roro Jonggrang. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan beberapa contoh dari teks naratif. Lalu, apa sih naratif teks itu? Naratif adalah cerita khayal yang bertujuan menghibur pembaca. Karena ceritanya adalah khayal, tentu saja kebenarannya belum terbukti, karena hanyalah imajinasi atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang atau cerita buatan masyarakat. Contoh naratif itu seperti Cinderella, Sang Kuryang, Snow White, Rabbit and Crocodile. Secara singkatnya nih, a narrative text is an imaginative story to entertain the reader, atau bisa dibilang cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Contoh dari teks naratif ini bisa berupa fairy tale atau dongeng, kemudian juga ada folk tale atau cerita rakyat, ada juga myth atau mitos, kemudian ada fable atau fable juga nih, kemudian ada legend atau legenda. Teman-teman, tujuan dari teks naratif itu bisa disebut juga dengan social function atau purpose of the narrative text. Nah, tujuannya adalah to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi, fungsinya adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Nah, kalau structure dari naratif teks itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orientation, kemudian ada complication, juga ada resolution. Nah, ada satu yang terakhir yang sifatnya opsional, itu disebut coda atau reorientation. Nah, apa sih orientation itu? Orientation, it's about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi ini berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan kejadian. Lalu, apa itu complication? Complication is where the problems in the story are developed. Jadi, ini di mana permasalahan atau masalah atau konflik yang dihadapi berkembang. Kalau resolution itu adalah where the problems in the story is solved, yang artinya masalah itu telah terselesaikan baik secara nanti happy ending ataupun buruk atau disebut juga dengan bad ending. Structure naratif teks yang terakhir disebut dengan coda atau reorientation. Ini maksudnya opsional, boleh ada atau juga boleh tidak ada. Maksudnya adalah penjelasannya seperti ini. Lesson from the story atau disebut juga dengan moral value atau pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut. Nah guys, kita tadi sudah belajar tentang definisi dari naratif teks, kemudian example of narrative, kemudian dan juga purpose, juga also structure of narrative text. Nah, yang terakhir ini adalah the characteristic atau disebut juga dengan language features of narrative text. Apa saja sih language feature-nya atau ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam naratif text? Yang pertama pasti ini digunakan adalah penggunaan past tense. Contoh kalimat past tense, contoh kata past tense di sini adalah killed, kemudian ada drunk, dan etc. Kemudian ada penggunaan juga adverb of time. Ini contohnya
once upon a time, one day, etc. Kemudian ada time conjunction. Contohnya adalah when, then, suddenly, and etc. Nah, ada juga specific character. Ini maksudnya the character of the story atau tokoh dari kisah tersebut in specific, not general. Contohnya misalnya Cinderella, Snow White, atau Alibaba, and etc. Nah, selanjutnya ada action verb. Ini maksudnya adalah a verb that shows an action atau kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya killed, dug, walk, and etc. Yang terakhir adalah direct speech. It is to make the story lively. Maksudnya, direct speech ini digunakan untuk membuat kisahnya menjadi lebih hidup. Contoh kalimatnya adalah Snow White said, "My name is Snow White." Itu contoh direct speech-nya. Jadi, the direct speech uses present tense. Jadi, direct speech-nya menggunakan kalimat present tense. Untuk contohnya, kita lihat di sini adalah the rabbit and the turtle. Oke, teman-teman. Yuk, selanjutnya kita belajar cara menganalisis sebuah teks naratif. Apa benar teks ini masuk ke dalam kategori teks naratif? Kali ini teksnya berjudul The Rabbit and the Turtle. Guys, we have already learned about the structure of narrative text. Kalian masih ingat kan apa saja tadi susunannya? Oke, yang pertama tadi adalah orientation, selanjutnya ada complication, kemudian ada resolution, dan juga ada coda atau reorientation. So let's see the text. Jika kita lihat dan baca pada teks ini, maka letak orientation itu ada pada paragraf pertama. Karena orientation berisi tentang pengenalan tokoh. Dalam hal ini, paragraf pertama ada yang berbunyi, "One day, Rabbit was boasting about how fast he could run." Nah, ini termasuk dalam orientation. Lalu, di mana letak complication-nya? Seperti yang telah kita pelajari tadi, complication itu berisi tentang masalah atau konflik. Jadi, dalam teks ini, letak complication-nya ada pada paragraf kedua. Kalimatnya seperti ini. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. Yang artinya kurang lebih, betapa terkejutnya kelinci, kura-kura menantangnya untuk balapan. Pada kalimat ini menunjukkan awal konflik atau masalahnya. Selanjutnya, di mana letak resolution atau pemecahan masalahnya? Dalam teks ini, letak resolution ada pada paragraf terakhir. Coba kalian baca pada kalimat terakhir pada paragraf terakhir. He ran at full speed to the finish line, but found the turtle there waiting for him. Yang maksudnya, dia berlari dengan kecepatan penuh menuju garis finish, tetapi dia menemukan kura-kura sudah di sana menunggunya. Nah, teman-teman, jika kita analisa melalui structure dari teks naratif, teks yang berjudul Rabbit and the Turtle ini termasuk dalam kategori teks naratif. Lantas, apakah secara karakteristik atau language feature-nya teks ini masuk dalam kategori teks naratif? Mari kita periksa terlebih dahulu. Salah satu ciri kebahasaan dari naratif teks itu adalah penggunaan simple past tense. Past tense itu ciri-cirinya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Pada teks ini kita bisa menemukan bahwa semua kalimat pada teks ini menggunakan kalimat past tense. Contohnya, he felt hot and tired. Nah, kalau ciri kebahasaan yang lainnya adalah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, di sini juga kita bisa langsung menemukan pada paragraf pertama, yaitu one day. Ciri kebahasaan yang lain adalah adanya specific character. Tentu saja teks ini memilikinya. Ciri tersebut atau karakternya ada pada teks ini adalah the rabbit dan juga the turtle-nya.
Kemudian, ciri kebahasaan yang lain adalah action verb atau kata kerja tindakan. Kalau dalam teks ini, kita bisa banyak menemukan action verb-nya. Contohnya, run, slap, and etc. Nah, teman-teman, meskipun kita di sini tidak menemukan direct speech maupun time conjunction, tapi secara karakteristik atau language feature-nya, teks ini tergolong dalam teks naratif. Oke guys, let's do final analyze, yaitu berdasarkan purpose atau tujuan dari teks. Purpose dari teks naratif itu adalah to amuse or to entertain the reader about a story. Lalu pertanyaannya adalah, apakah teks ini termasuk a story? The answer is tentu saja teks ini adalah cerita karena sifatnya imajinatif dan menghibur pembacanya. So now we can surely decide that the text with the title The Rabbit and the Turtle ini tergolong dalam naratif text. Okay, before we close our learning today, I have a question for you. So my question is, after you read the story about a rabbit and the turtle, what is the moral value or the lesson that we can learn from the story? Please do answer it in the comment section. And guys, thanks for watching this video. See you on another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Do you want to know?